Kita sudah sampai di salah satu museum ya, yang ini adalah salah satu tempat di mana dulu kena erupsi Merapi. Jadi tempatnya itu kayak gini nih, museumnya ya sederhana dan di dalam itu ada banyak peninggalan waktu itu yang kena erupsi. Mari kita lihat yang ada di dalam. Kebu di kebu anjing. Tewas puluhan hewan ternak mati. Awak padahal ini awan panasnya sampai seperti ini parahnya. Tapi di balik segi negatif ada segi positif. Allah memberikan limpahan berkahnya, limpahan rahmatnya dengan juta-juta pasir yang diambil setiap hari. Bayangin gitu. Berapa yang kita dipati, yang berapa di mana dari sini semuanya. Oke, ini namanya apa nih, Mbak? Oh, ini adalah kerangka sapi yang kena itu erupsi dari Merapi. Tahun berapa nih? Tahun 2010. Tahun 2010. Iya. Oh, ini berarti semuanya yang ditaruh di sini adalah yang kena erupsi tahun 2010 gitu ya? Iya. Oke, mantap ini. Iya. Soalnya kan dulu mayoritas di kampung sini itu pekerjaannya memerah sapi. Jadi sapi perah. Oh gitu. Jadi gini ceritanya, katanya mbaknya gitu ya. Kalau di sini itu mayoritas warga adalah pemerah sapi. Dan di tahun 2010 karena erupsi sapi tersebut ada yang mati gitu ya. Ada yang mati, ada yang bisa diamankan. Gitu. Kalau ini kan tidak sempat diamankan, terus kena akhirnya jadi seperti ini. Kerangkanya dijadikan museum di sini gitu ya. Oke. Ini bisa dilihat sampai kapanpun seperti itu, Mbak ya. Oke, terima kasih informasinya, Mbak. Ketika putranya Mbak Marijan mengajak turun, Mbak Marijan turun mengungsi. Namun Mbak Marijan menjawab, tidak usah. Saya di rumah saja berdoa untuk keselamatan semuanya. Kalau saya turun mau dengan ayam, ada 3 alasan ketika Mbak Marijan tidak turun. 1, bertahan di rumah. 2, melakukan doa yang apa sing dadi resiko tanggung jawabku, aku tetap neng omah. Prinsip sehingga pada rumah. Yang kedua, ditemukan jasadnya sujud pasca erupsi, berarti beliau saat itu melakukan doa di dalam rumahnya, negosiasi mohon keselamatan untuk semuanya. Yang ketiga, merasa malu dirinya dengan ayam kalau sampai turun, kepekaan rasa. Delok pitik wae geguyu aku nek nganti medun, apa meneh uang nek ketika melihat Mbah Marijan turun pastinya akan lebih mertawakan. Mbah Marijan ketika bertahan di rumah bukan karena ego, bukan karena merasa kuat, namun satu tanggung jawab Mbah Marijan yang harus dilakukan. Demi kehormatan, itu namanya tanggung jawab. Kemudian saya sampaikan kalian semua, kehormatan itu apa? Kok sampai mengorbankan nyawa dan semuanya? Saya sampaikan. Kehormatan itu sebenarnya akan dinilai dari tanggung jawabnya terhadap suatu kewajibannya. Itu namanya kehormatan. Kemudian yang ada lokasi rumah Mbah Marijan pasca erupsi letusan yang pertama. Masih beberapa terlihat bangunan maupun berdiri dan pepohonan terlihat. Kemudian inilah barang-barang perbuatan rumah tangga pasca erupsi ketika dia bersama. Ada yang terwujud dan bentuknya tidak karuan. Ya, baik yang dipoles maupun tidak, namun tidak karuan. Kemudian gambar-gambar yang di sini, foto ini adalah foto warga mengevakuasi, menyelamatkan diri dan melihat beberapa rumah dan membangun kembali, ya, merenovasi rumahnya. Inilah saat itu ketika pasca erupsi, luar biasa rasa dan semuanya. Dan inilah barang-barang yang terlihat saat ini. Oke. Kemudian yang di ruangan ini. Dan di ruangan ini adalah ada satu abu vulkanik yang sudah bercampuran dengan pasir. Itu abu vulkanik yang sudah bercampuran dengan pasir, luar biasa. Jadi kalau itu terkena mata maupun terhisap oleh paru-paru cukup bahaya. Ya, seperti apa panasnya awan panas itu bahayanya? Terlihat kaca, beling saja sampai meleleh. Ini kaca, bukan hanya plastik. Ya, nah foto-foto ini ketika terjadi erupsi. Sampai saat ini bahwa Gunung Merapi itu saat ini berstatus siaga level 3. Gunung berapi mempunyai 4 level. Pertama aktif normal, yang kedua waspada, yang ketiga siaga, yang keempat awas. Sekarang statusnya bertahan di level siaga. Setiap saat masih tetap mengeluarkan guguran-guguran lava pijar, namun masih di daerah yang aman.
Kemudian bahaya Gunung Merapi maupun pegunungan bukan hanya awan panas. Ketika terjadi hujan deras di puncak sekitaran gunung, terjadilah yang namanya lahar banjir dingin. Jadi banjir lahar dingin. Nah inilah ya ketika terjadi erupsi. Kemudian seperti apa lokasi Mbah Marijan itu pasca letusan tanggal 5 November. Gambar yang di sini tidak jelas adalah rata. Yang tadi masih ada rumah. Mbah Marijan berdiri tanggal 26 Oktober. Pasca tanggal 5 November tidak ada bangunan berdiri sama sekali.